Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki keragaman budaya, ras, suku bangsa, agama, dan bahasa. Sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, maka meskipun memiliki keragaman budaya, Indonesia tetap satu. Di Indonesia terdapat 7 unsur kebudayaan menurut Kunchoro-Ningrat, yakni sistem sosial, sistem bahasa, sistem kepercayaan, sistem ekonomi, sistem kesenian, sistem teknologi, dan sistem pengetahuan. Dalam video ini, kami akan menjelaskan beberapa unsur kebudayaan yang terdapat di Jawa Tengah, khususnya di Kota Tegal. Penduduk Provinsi Jawa Tengah 98% berasal dari suku Jawa. Penyebarannya merata dari pesisir pantai hingga pegunungan. Ada 3 golongan dalam struktur sosial masyarakat suku bangsa Jawa, yaitu golongan bendara, priai, dan wong cilik. Golongan bendara berasal dari kalangan keluarga keraton dan bangsawan. Golongan priai terdiri atas pegawai negeri dan kaum terpelajar. Golongan wong cilik merupakan golongan orang kebanyakan, seperti petani, pedagang, nelayan, tukang, pekerja bangunan, dan buruh. Secara bertingkat, bendara dan priai merupakan golongan lapisan atas. Sebaliknya, golongan wong cilik menjadi lapisan bawah dalam sistem sosial masyarakat suku Jawa. Adanya sistem pelapisan ini sangat mempengaruhi hak dan kewajiban dalam bermasyarakat. Dalam hal bahasa misalnya, orang yang berada pada lapisan atas tidak harus menggunakan bahasa krama untuk berbicara dengan orang dari golongan bawah. Mereka cukup menggunakan bahasa ngoko atau ngoko alus. Namun sebaliknya, orang dari lapisan bawah harus menggunakan bahasa krama ketika berbicara dengan orang dari lapisan atas. Perbedaan penggunaan bahasa juga berlaku ketika berbicara dengan orang yang lebih tua atau lebih muda. Bahasa resmi masyarakat Jawa Tengah adalah bahasa nasional, yakni bahasa Indonesia. Sedangkan bahasa sehari-harinya adalah bahasa Jawa, yang terdiri dari berbagai dialek. Seperti bahasa Jawa yang diucapkan di Banyumas, Tegal, Pekalongan, Pati, dan daerah Surakarta. Daerah-daerah tersebut menggunakan dialek Tegal Banyumas atau sering disebut dengan bahasa Ngapak. Bahasa Ngapak sendiri adalah kelompok bahasa Jawa yang dipergunakan di wilayah barat Jawa Tengah. Logat Ngapak seringkali terkesan lucu saat didengar oleh orang yang bukan berasal dari daerah Banyumas dan sekitarnya. Contohnya saat kita berbelanja di daerah Jawa seperti Tegal. Kita harus bisa memahami pengucapan bahasa yang diucapkan oleh si penjual, terlebih saat berbelanja di pasar. Yang kebanyakan orang berjualan adalah orang-orang yang memang hanya bisa bahasa daerahnya. Bu, kiarane iwak apa, Bu? Banyak anu ke Bandeng. Oh, Bandeng. Bandeng Presto. Bandeng Presto. Iya. Oh. Kek sijine ke pira sijine? Sijine 5.000. Sijine 5.000. Iya, anggap sekilo-kilone mentahe 30.000. Oh, mentahe ke 30.000. Lah kira regane pira anggereng biasa ngomongnya? Siji samene 2.000 perak. Samene 2.000 perak. Oh. Biasanya sih iwak sing paling digeti di wong-wong kene apa? Cekok. Kabeh. Oh, kabeh. Berarti kek ibune kek wis dodolan ning kene wis suwe ya? Suwe nemen ya? Awet cilik. Perawan. Yo. Untune sampai ya. Dene. Ya. Oh, ya. Ya wis Bu, matur suwun nggih Bu. Nggih. Terdapat tempat pelelangan ikan atau biasa disebut dengan TPI yang terletak di Tegalsari, Kota Tegal. TPI sendiri adalah salah satu tempat yang dijadikan sebagai tempat mencari nafkah masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Masyarakat setempat bekerja sebagai nelayan, penjual jasa angkut ikan, pengepul ikan, dan profesi lainnya.
kali izin Suminto. bongkar muat. Bongkar muat itu sejenis organisasi itu bongkar mau kirim ke Jakarta atau ke Bandung itu pakai EPDC. Mobil itu yang ngangkutin ke truk itu kita itu namanya band bongkar muat, BM lah istilahnya. Kurang lebih 15 tahun. EPDC itu mengurangi penghasilan karena kebanyakan itu pakai mobil itu yang tremoking itu yang pastorin. Ya, itu kan besar jadi pedagang kecil atau depot-depot yang kecil itu enggak bisa belanja keserang sama asing. bulan itu harian 100 ribu tergantung kan kita borongan sistem tergantung banyak ikan atau enggak. kurang lebih 40 bibir ya. 40 bibir itu yang kuning yang kotak persegi 1 meter persegi itu 40 box itu atau fiber. Itu yang isi beratnya 1 fiber itu sekitar 1 kintal. Kali 40 berarti 4 ton 1 mobil. Kadang bisa muat 6 mobil ke Jakarta. Angke atau baru pasar Muara Angke. Ya cukup tergantung pemakaian. Kalau buat hidup ya bisa-bisain, tapi kalau buat gaya hidup kan tentu nggak bisa ya. Setiap hari ada, kadang nggak ada kan. Kadang kayak ibarat itu aja di laut. Kita ngeluh, apalagi kata pas ada operasi di sana itu ya kadang kan kapalnya juga nggak bekerja atau musim baratan itu kan nggak bisa tangkap ikan. Kalau Lebaran dia 2 hari juga tadi. Kalau Lebaran malah lama, nyampe 3 hari 4 hari sebelum hari H sampai kan min 2 atau +3 itu libur kalau Lebaran. Lebih lanjut terkait sistem mata pencarian masyarakat setempat di TPI Tegalsari akan dibahas oleh Seksi Operasional Pelabuhan dan Kesyah Bandaran Dinas Kelautan dan Perikanan. Saya perkenalkan, saya Pak Garim dari Seksi Operasional Pelabuhan dan Kesyah Bandaran. Kemudian di sebelah saya ada Bapak Wartono, Kepala Tata Usaha di Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari. Wilayah pengelolaan perikanan di Kota Tegal ini meliputi WKOPP-nya dari Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari ini meliputi di Pelabuhan Pelindo 700 meter dari titik koordinat ini, kemudian Pelabuhan Tegalsari ini sendiri dan ke arah baratnya sekitar 800 meter dari koordinat sini ada Pelabuhan Muara Reja. Jadi pada pelabuhan kecil namanya Pelabuhan Muara Reja. Jadi ada 3 titik koordinat pengelolaan perikanan di Kota Tegal ini. Untuk standar ya, standar pengelolaan hasil perikanan ya dari mulai dia alat tangkap yang ramah lingkungan sesuai yang diizinkan oleh pemerintah, kemudian wilayah penangkapan juga yang telah diatur, kemudian jenis-jenis ikan yang tertangkap juga ada ketentuan yang sudah diatur yang dibolehkan oleh pemerintah untuk ditangkap dan yang tidak. Kemudian setelah ikan didaratkan, dia juga
dari freezer yang di kapal ini harus dipindahkan ke freezer yang ada di darat, baik di mobil maupun di cold storage, sehingga ikan ini dari sejak tertangkap sampai ikan ini masuk ke pabrik ya, terutama juga untuk yang ekspor ini ya, semuanya itu dalam rantai dingin. Jadi sepanjang rantai dan lehernya dalam keadaan rantai dingin, artinya tidak terlepas dari dingin. Jadi kalau di sini sekarang mulai ikan tertangkap langsung dibekukan sampai ke darat, sampai ke cold storage, sampai ke pabrik, ini ikan dalam keadaan beku. Diharapkan dengan demikian bisa layak untuk ekspor. Yang paling banyak ikan ditangkap ya di Pelabuhan Tegalsari ini, baik ikan demersal, ikan dasar ya, maupun ikan pelagis. Jadi kalau untuk ikan pelagis, ikan yang atas ya, ikan yang ini ada kembung, ada tongkol, ada tenggiri ya, dan lainnya. Kemudian yang demersalnya ini tertangkap juga banyak cumi, terus ada kayak ikan kambing-kambing ya. Kemudian ada kakap, ada ikan pari, ada juga demang ya, yang merah-merah itu ya, kemudian kuniran dan kapasan. Kota Tegal merupakan salah satu kota di pesisir utara Jawa yang perkembangannya cukup pesat dalam berbagai aspek kehidupan. Dari ketujuh unsur kebudayaan menurut Kunchoro-Ningrat, ada dua sistem yang paling mencolok, yakni sistem bahasa dan sistem mata pencarian. Kota Tegal terkenal dengan kota yang menggunakan bahasa Jawa dengan nada ngapak, yang sering dijadikan lelucon di kalangan masyarakat luar. Kota Tegal juga dijuluki sebagai kota bahari karena letaknya yang berada di pesisir laut utara, yang membuat kehidupan masyarakat Kota Tegal tak jauh dari sektor kelautan.